Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 5 akan membahas tentang optika. Kelompok kita terdiri dari Haryanto Hidayat, Luki Lukman Nul Hakim, Muhammad Sibghatullah, dan Sultan Feruzandi. Di bab ke-7 ini, kita akan mempelajari tentang optika. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih optika? Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optika menerangkan dan diwarnai oleh gejala optis. Kata optik sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan. Nah, yang pertama ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya merupakan salah satu sifat dari gelombang. Apabila gelombang melewati suatu penghalang, maka gelombang akan dipantulkan. Demikian pula halnya untuk gelombang cahaya. Apabila melewati suatu permukaan, maka akan dipantulkan. Misalnya, cahaya matahari mengenai permukaan air, permukaan benda-benda di sekitar kita, atau yang paling umum yaitu pemantulan cahaya pada cermin. Lalu yang kedua ada jenis pemantulan cahaya. Berdasarkan jenis pemantulnya, pemantulan cahaya terbagi menjadi pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi manakala berkas cahaya mengenai permukaan atau bidang pantul yang rata, misalnya permukaan cermin datar, sehingga arah sinar pantulnya sejajar. Sementara pemantulan baur terjadi manakala berkas cahaya mengenai permukaan atau bidang pantul yang tidak rata, misalnya permukaan logam kasar atau permukaan tembok, sehingga arah sinar pantulnya menjadi tersebar ke segala arah. Lalu ada hukum pemantulan cahaya. Cahaya yang mengenai suatu permukaan atau bidang pantul akan dipantulkan. Mekanisme pemantulan terjadi dapat diselidiki dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan cakra optik. Dan berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Yang pertama, berkas sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada bidang datar dan berpotongan di satu titik. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul, di mana garis normal merupakan garis yang tegak lurus bilang pantul. Sudut datang sendiri merupakan sudut antara sinar datang dan garis normal, sementara sudut pantul merupakan sudut antara sinar pantul dan garis normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sibghatullah menjadi Romdoni dari Fisika 1A NIM 2007474 akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya sendiri bisa kita lihat melalui 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, kita tinjau dulu dari cermin datar. Menurut bunyi hukum pemantulan cahaya pada cermin datar yang dibuat oleh Snellius, pernyataan dari Snellius, yaitu dikenal dengan hukum pemantulan cahaya atau sinar, berbunyi dengan sinar datang garis normal dan sinar pantul terap pada satu bidang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Jadi, sinar yang datang nantinya akan melewati garis normal dan sinar pantul yang tetap pada satu bidang datar itu akan sama besar dengan sudut pantulnya. Lalu ada cermin cekung. Nah, cermin cekung itu yang pertama ada sinar datang yang sejajar dengan sumber utama akan dipantulkan. Lalu yang kedua, sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumber utama. Lalu yang ketiga, sinar datang yang melalui titik lengkung R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Lalu yang ketiga ada cermin cembung. Cermin cembung yang pertama itu sinar datang yang sejajar sumber utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Yang kedua, sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Lalu yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumber utama. Pembentukan bayangan akibat pemantulan. Yang pertama, sifat bayangan cermin datar. Yang jelas, bayangan cermin datar akan maya atau semu, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Yang kedua, sifat bayangan cermin cekung. Bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang terakhir, yaitu bayangan cermin cembung, yang sifatnya nyata, tegak, dan diperkecil. Cara cermin datar sendiri untuk menimbulkan bayangan, yang pertama itu
benda harus di depan cermin datar. Yang kedua, berlaku hukum pemantulan. Yang ketiga, sinar biru muda datang pertama melalui ujung benda dan mengenai cermin, lalu akan diperpanjang putus-putus. Yang keempat, sinar datang kedua warna merah melalui ujung benda dan mengenai cermin, lalu sinar pantul diperpanjang putus-putus. Perpanjangan sinar pantul pertama dan kedua berpotongan, dan itu merupakan bayangan ujung benda. Lalu yang keenam, sinar ketiga atau kuning melalui pangkal benda dan mengenai cermin akan dipantulkan oleh cermin. Sinar pantul diperpanjang putus-putus merupakan bayangan pangkal benda. Terbentuklah bayangan benda oleh cermin datar. Nah, untuk cermin cekung sendiri, ada 5 langkah. Yang pertama, jika benda diletakkan di luar pusat kelengkungan, maka pembentukan bayangan yang bersifat nyata, terbalik, tipe kecil, dan berada di antara pusat kelengkungan cermin dan titik fokus. Titik benda diletakkan di antara titik fokus dan titik potong sumbu utama, maka pembentukan bayangan yang bersifat maya, tegak dan diperbesar. Letak bayangan benda berada di belakang cermin. Yang ketiga, jika benda diletakkan di antara titik pusat kelengkungan cermin dan titik fokus cermin, maka pembentukan bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperbesar, dan berada di depan titik pusat kelengkungan cermin. Yang keempat, jika benda diletakkan tetap di titik fokus, maka pembentukan bayangannya bersifat maya dan terhingga. Yang kelima, jika benda diletakkan tepat di pusat kelengkungan cermin, maka pembentukan bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Letak bayangan benda berada di depan cermin. Yang terakhir, itu ada cermin cembung. Langkah pertamanya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Sinar datang seolah-olah menuju titik kelengkungan R akan dipantulkan seolah-olah dari titik kelengkungan R. Gambar bayangan benda yang merupakan perpotongan kuda sinar pada langkah 1 dan langkah 2. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lintasan sinar dan persamaannya. Yang pertama itu lintasan sinar dan persamaan pada cermin datar ya. Sinar yang menuju cermin datar akan dipantulkan kembali ke arah lain ya dengan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Bisa dilihat pada gambar, bila ditarik garis normal dari tegak lurus dari cermin akan didapatkan sinar datang yaitu I sama dengan besarnya sudut sinar pantul itu R. Kemudian persamaan pada cermin datar bisa diperoleh dari dua buah cermin yang digabungkan membentuk sudut seperti gambar berikut. Nah, banyaknya bayangan dari dua buah cermin yang membentuk sudut bisa didapatkan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi sudut dikurangi 1. Kemudian bidang pantul yang diberikan dalam gambar sebelumnya itu tidak selalu berukuran besar, kadang amat kecil dan antara satu bidang dengan bidang lain memiliki arah garis normal yang berbeda sehingga secara makroskopik efek pemantulan tidak lagi teramati, melainkan efek lain yang dikenal sebagai hamburan. Nah, seperti gambar juga bisa diamati bahwa pantulan-pantulan sinar tersebut tidak satu arah sehingga tidak terlihat efek pemantulannya. Pada hamburan, berkas-berkas sinar datang tetap memenuhi persamaan sudut datang sama dengan sudut pantul. Akan tetapi berkas-berkas cahaya yang datang awalnya sejajar dihamburkan ke berbagai arah sehingga tidak lagi teramati adanya pemantulan. Nah, sebagai catatan, jarak bayangan pada cermin datar itu sama dengan jarak benda ke cermin. Lalu yang kedua ada lintasan sinar dan persamaan cermin cekung. Ada 3 lintasan sinar pada cermin cekung yang biasa disebut dengan lintasan sinar istimewa. Yang pertama itu yang di nomor 1, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat dipantulkan melalui titik itu lagi. Kemudian secara geometrik dapat dibuktikan bahwa untuk pembentukan bayangan di atas berlaku persamaan
1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, atau 1 per F itu jarak fokus ke cermin, sama dengan 1 per SO itu jarak benda ke cermin, ditambah 1 per SI. 1 per SI itu 1 per jarak bayangan ke cermin. Kemudian dapatkan juga rumus yang kedua, yaitu R atau jari-jari kelengkungan cermin itu sama dengan 2 kali F, 2 kali jarak fokus ke cermin. Atau dipindah ruaskan, dapat persamaan jarak fokus ke cerminnya, yaitu F sama dengan setengah kali R. Lalu ada rumus ketiga, ini rumus perbesaran ya. Perbesaran itu dilambangkan dengan M sama dengan HI. HI itu tinggi bayangan dibagi dengan HO atau tinggi benda, atau bisa juga dituliskan sama dengan nilai mutlak SI dibagi SO. Kemudian yang ketiga ada lintasan sinar dan persamaan cermin cembung. Nah, di cermin cembung ini juga sama seperti cermin cekung tadi, ada 3 lintasan sinar pada cermin cembung. Namun yang membedakan adalah titik fokus dan jari-jari kelengkungan cerminnya berada di belakang cermin cembung tersebut. Kalau yang sebelumnya itu di depan cermin cekungnya, kalau ini di belakangnya. Kemudian secara geometrik juga dapat dibuktikan persamaan pada cermin cembung ini sama dengan cermin cekung. Nah, yang terakhir perlu diperhatikan, yang pertama itu jarak fokus atau F itu kalau bernilai positif maka cerminnya itu cermin cekung. Sedangkan yang kedua, jika bernilai negatif maka itu cermin cembung. Kemudian yang ketiga, jika jarak bayangan ke cerminnya bernilai positif maka itu merupakan bayangan nyata atau di depan cermin. Jika SI-nya bernilai negatif maka itu bayangannya maya atau di belakang cermin. Nah, selanjutnya masuk ke contoh soal. Yang pertama ini soalnya soal tentang cermin datar. Seorang wanita setinggi 1,6 meter berdiri di depan cermin datar yang vertikal. Berapa tinggi minimum cermin agar ia dapat melihat bayangan seluruh tubuhnya? Andaikan posisi mata wanita tersebut 10 cm di bawah bagian atas kepala. Nah, untuk soal seperti ini ada rumusnya, yaitu tinggi cermin minimal sama dengan setengah kali tinggi orang. Nah, jadi jangan terkecoh dengan posisi mata orang tersebut, karena rumusnya hanya setengah kali tinggi orang. Tinggi orangnya kan sudah diketahui, kecuali belum diketahui. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan saja. Ubah dulu 1,6 meternya menjadi 160 cm. Dimasukin jadi setengah dikali 160 cm, yaitu 80 cm. Kemudian soal yang kedua ini tentang cermin cekung. Bayangan maya yang terbentuk oleh sebuah cermin cekung 3 kali lebih besar dari bendanya. Bila jarak fokus cermin 30 cm, maka jarak benda di depan cermin adalah, untuk memudahkan kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama diketahui di soal adalah bayangannya maya. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa X aksennya maya sehingga nilainya negatif. Kemudian diketahui juga perbesarannya itu sebesar 3 kali dan jarak fokusnya 30 cm. Nah, selanjutnya ditanyakan adalah S-nya ya, jarak bendanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita gunakan rumus yang 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Disubstitusikan F-nya jadi 30, 1 per 30 sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, karena di sini S dan S aksennya tidak diketahui, kita bisa mencarinya menggunakan rumus perbesaran. Perbesaran itu kan rumusnya S aksen dibagi S ya. Perbesarannya adalah 3 sama dengan S aksen per S. Pindah ruaskan S-nya, jadi S aksen sama dengan 3S. Nah, karena S aksennya sudah diketahui, kita substitusi S aksen di rumus sebelumnya.
menjadi 1/30 sama dengan 1/s ditambah 1/3s. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, karena S aksennya maya, maka nilainya itu negatif. Kita ganti operator tambahnya menjadi negatif. Kemudian kita kurangi 1/30 sama dengan 3 dikurang 1/3s ya. Kemudian tinggal dikurangi yang itunya 1/30 sama dengan 2/3s. Nah, dipindah ruaskan 3s kali 1 30 dikali 2. Jadi 3s sama dengan 60, maka s-nya sama dengan 20 cm. Soal yang ketiga, ini soal cermin cembung. Sebuah benda berada pada jarak 5 cm di depan cermin cembung dengan fokus 5 cm. Tentukan perbesaran bayangan. Nah, kita tulis dulu seperti biasa yang diketahui. Yang pertama itu jarak benda ke cerminnya itu 5 cm dan fokusnya 5 cm. Nah, kenapa jarak fokusnya negatif? Karena jarak fokus ini pada cermin cembung. Titik fokus itu ada di belakang cermin cembung, bukan seperti di cermin cekung yang di depan ya. Nah, yang ditanyakan itu perbesarannya atau M. Nah, untuk ini kita cari dulu nilai S aksennya karena belum diketahui. Dengan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita substitusi nilai yang diketahui menjadi 1/-5 sama dengan 1/5 ditambah 1/s aksen. Kemudian dipindah ruaskan menjadi 1/s aksen sama dengan 1/-5 dikurangi 1/5. Didapatkan 1/s aksennya sama dengan negatif 2/5. Nah, kita balikan S aksennya menjadi ke atas. Jadi S aksennya itu sama dengan negatif 5/2. Negatif 5/2 kita bagi, didapatkan S aksennya itu negatif 2,5 cm. Nah, kemudian setelah diketahui S aksennya, kita gunakan rumus perbesaran yang nilai mutlak S aksen dibagi S sama dengan substitusikan keduanya, negatif 2,5 dibagi 5 sehingga didapatkan hasilnya 0,5 kali. Nah, untuk selanjutnya ada contoh soal tentang cermin datar ya. Yang pertama, sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat satu sama lain. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah bayangan benda yang akan terbentuk? Nah, yang pertama kita diketahui terlebih dahulu sudut apit kedua cermin atau θ-nya itu sama dengan 45 derajat. Lalu yang ditanyakan itu N atau jumlah bayangannya berapa. Nah, N ini bisa dicari ya, bisa diperoleh dengan menggunakan rumus 360 derajat per θ dikurang 1. Nah, langsung operasikan saja. 360 derajat per 45 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, jadi banyaknya bayangan yang terbentuk itu ada 7 bayangan. Nah, untuk selanjutnya ada soal tentang cermin cekung. Contoh soalnya itu letak bayangan yang dibentuk cermin cekung adalah 30 cm di depan cermin. Apabila jari-jari cermin 20 cm, maka tentukan jarak benda terhadap cermin, perbesaran bayangan, dan sifat-sifat bayangannya. Nah, dalam soal kan diketahui R itu atau jari-jari cermin itu 20 cm. Nah, dari diketahuinya itu kita bisa cari si fokusnya. Nah, karena fokus itu ya 2F maksudnya sama dengan R, maka kita tinggal bagi 2 aja si R-nya. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ya, jadi dapat F-nya itu 10 cm. Lalu kita juga diketahui S aksen sama dengan 30 cm ya. S aksen itu jarak bayangan si bendanya. Nah, karena kita sudah mengetahui F-nya atau fokusnya, juga S-nya, S aksen maksudnya 30 cm. Nah, kita bisa cari si jarak bendanya ya, dengan rumus 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f ya.
Sebenarnya sama aja ya, biasanya dibalik kan, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen ya. Nah, kita masukin aja 1/s ditambah 1/30 sama dengan 1/10. 1/s sama dengan 1/10 dikurang 1/30. 1/s sama dengan, ya ini diubah dulu ya, disamakan penyebutnya, 3/30 min 1/30. 1/s sama dengan 2/30, S sama dengan 30/2 ya, dibalik. Lalu didapat S sama dengan 15 cm positif. Itu S ya maksudnya, bukan S aksen. Nah, lalu sudah dicari S nya, kita cari perbesaran bayangannya atau M. Nah, ini M nya juga harusnya M besar ya maksudnya. Untuk mencari M itu kita cari dengan S aksen dibagi S ya, jadi sama dengan 30/15 sama dengan 2 ya, perbesarannya 2 kali. Lalu yang ditanyakan lagi sifat bayangan benda yang terbentuk. Sifatnya itu yang terbentuk itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar ya, seperti pada gambar. Itu karena, kenapa nyata? Itu karena S-nya itu positif ya. Lalu kenapa terbalik? Itu biasanya kalau memang sudah nyata itu biasanya terbalik ya, seperti pada gambar ini. Dan juga M-nya ya, dan juga M-nya kan 2 kali diperbesar, maka si bayangannya pun diperbesar. Lalu juga ada contoh soal tentang cermin cembung. Contoh soalnya, sebuah benda dengan tinggi 5 cm diletakkan 8 cm di depan cermin cembung. Jika fokus cermin cembung 12 cm, maka tentukan tinggi bayangan yang akan terbentuk. Nah, diketahui terlebih dahulu H-nya itu atau tingginya, tinggi benda 5 cm, lalu S-nya atau jarak benda 8 cm, lalu F-nya atau fokusnya ini harusnya ini tulisnya F kecil ya maksudnya, itu min 12 cm. Kenapa min? Karena cembung ya, karena cembung, ada cermin cembung. Lalu kita langsung saja, rumusnya sama seperti tadi, 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/f, sama dengan 1/8 ditambah 1/s aksen sama dengan 1/min 12. 1/s aksen sama dengan 1/min 12 min 1/8. Disamakan penyebutnya, 1/s aksen sama dengan min 2/24 dikurang 3/24. 1/s aksen sama dengan min 5/24. S aksen sama dengan min 24/5. Didapat jarak bayangannya itu min 4/8 cm. Nah, ini negatif, itu artinya bayangan bersifat maya dan di belakang cermin ya. Lalu sudah didapat S aksennya, kita cari juga M-nya ya. Untuk mencari H itu kita harus mencari M dulu ya. M-nya itu didapat dari si S. M sama dengan S aksen per S. M sama dengan 4,8/8, M sama dengan 0,6 kali. Nah, ini M-nya harusnya besar ya, ditulisnya besar, huruf besar. Lalu kita tinggal cari deh yang terakhir, H-nya atau si tingginya, itu dengan cara H aksen dikurang M sama dengan H aksen dibagi H. H aksen sama dengan M dikali H. H aksen sama dengan 0,6 dikali 5. H aksen sama dengan 3 cm ya, tinggi si bayangannya 3 cm. Baik, itu saja materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.